Gerakan Pramuka menyelenggarakan upacara sebagai alat pendidikan dan dilaksanakan dengan hikmat, teratur, dan tertib. Upacara di dalam pembinaan pendidikan kepramukaan merupakan alat pendidikan yang berkaitan erat dengan proses perkembangan jiwa peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik sesuai dengan tujuan upacara. Berikut macam-macam upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, ada upacara umum. Upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Upacara umum ini seperti upacara peringatan ulang tahun proklamasi, upacara peringatan hari ulang tahun pramuka, dan lain-lain. Yang kedua, ada upacara pembukaan dan penutupan latihan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Upacara pembukaan dan penutupan latihan ini bentuk barisannya disesuaikan dengan golongan satuan, yaitu lingkaran untuk perindukan siaga, angkare untuk pasukan penggalang, dan bersab satu untuk ambalan penegak dan rencana pandega. Yang ketiga, ada upacara adat pramuka, yaitu upacara adat kebiasaan yang diciptakan oleh satuan pramuka dan disepakati sebagai suatu yang harus ditaati. Upacara adat pramuka ini hanya ada pada satuan penegak dan pandega. Yang keempat, ada upacara pelantikan. Upacara pelantikan ini bertujuan untuk pramuka yang dilantik mendapatkan kesan yang mendalam dan membuka hatinya terhadap nilai-nilai kepramukaan dan nilai-nilai positif yang telah ditanamkan dalam proses pembinaan. Upacara pelantikan dalam kepramukaan dapat meliputi 3 hal. Yang pertama, ada upacara penerimaan anggota, yang kedua ada upacara kenaikan tingkat, yang ketiga ada upacara pindah golongan. Kemudian di sini ada upacara pemberian tanda kecakapan khusus kepada siaga yang telah memenuhi syarat. Adapun rangkaian dalam upacara tersebut yaitu yang pertama ada siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Yang kedua, tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, ada penyematan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat secukupnya dan pemberian surat keterangan. Yang keempat, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Yang kelima, anggota perindukan memberikan ucapan selamat, kemudian kembali ke baris masing-masing. Yang terakhir ada upacara khusus. Upacara khusus yaitu upacara peringatan, GEP atau reuni dalam pasukan atau ambalan atau racana. Upacara kegiatan ini juga bisa disebut upacara kegiatan atau surprise. Misal anggota udah berulang tahun, kemudian renungan dan sebagainya. Ada berbagai macam bentuk barisan dalam gerakan pramuka. Bentuk barisan ini sering juga disebut dengan istilah formasi baris berbaris PBB, dan ada juga yang menyebutnya formasi barisan, model barisan, dan lain sebagainya. Bentuk barisan tersebut adalah berderet. Kedua lengan tangan dibentangkan ke samping tinggi bahu. Telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Aplikasi barisannya, anggota berbaris lurus secara berderet menghadap ke instruktur barisan. Seperti pada gambar di atas ini. Angkare. Kedua lengan tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas. Aplikasi barisannya, anggota berbaris membentuk huruf U, bentuk U siku 90 derajat, dengan instruktur atau ketua tepat berada di tengah barisan. Barisan yang berada di samping kanan dan kiri instruktur barisan saling berhadapan satu dengan yang lainnya, dan barisan yang berada di depan instruktur barisan saling berhadapan dengan instruktur barisan seperti pada gambar di atas ini. Lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan diletakkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk lingkaran besar, ada jarak antara anggota satu dengan yang lain. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran.
Instruktur barisan berada tepat di tengah lingkaran seperti pada gambar di atas ini. Lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini adalah caranya yaitu kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan diletakkan tepat di atas kepala, membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badannya. Kemudian aplikasi dalam barisannya yaitu anggota membentuk lingkaran kecil, bahu semua anggota satu dengan lain menempel, semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran, dan instruktur barisan berada tepat di tengah lingkaran. Setengah lingkaran ini yaitu kedua belah tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan di depan badan. Kemudian aplikasi dalam barisannya yaitu anggota membentuk setengah lingkaran, arah anggota semua menghadap ke pusat setengah lingkaran, dan di sini ketua atau instruktur berada tepat di tengah setengah lingkaran. Jarak anggota satu dengan yang lainnya bisa rapat atau renggang. Kolonel terbuka. Kedua belah tangan diangkat setinggi bahu, jari-jari menghadap ke dalam. Aplikasinya yaitu adalah membentuk barisan yang saling bertolak belakang antara satu regu dengan regu lainnya. Kolonet tertutup. Untuk kolonet tertutup, kedua tangan dikepalkan, lalu diangkat setinggi bahu dan dirapatkan di depan dada. Untuk pengaplikasian pada kolonet tertutup, regu membentuk barisan dengan saling berhadapan dengan regu lainnya. Anak panah. Untuk anak panah ini, posisi kedua tangan saling menempel, lalu diangkat setinggi bahu, posisi jari berhadapan ke atas. Untuk pengaplikasiannya, anggota membentuk barisan dengan terpusat pada suatu titik. Pada perlombaan ini, posisi tangan lurus ke depan, kedua belah tangan lurus ke depan dan dikepalkan. Untuk pengaplikasiannya, semua anggota atau semua regu berhadap kepada suatu titik juga. Contohnya berhadap kepada instruktur. Bentuk selat. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan. Jari-jari tangan merapat. Bentuk barisan ini kadang juga disebut dengan selat tertutup. Aplikasi barisannya adalah dua regu berbaris lurus dan saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Contoh kegiatannya adalah seperti pada gambar di atas. Selat terbuka atau selat balik. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling bertolak belakang. Intinya sebaliknya dengan selat tertutup. Jari-jari tangan merapat. Aplikasi barisannya adalah dua regu berbaris lurus dan saling bertolak belakang atau adu punggung antara satu dengan yang lainnya. Contoh kegiatannya adalah seperti pada gambar di atas. Roda. Kedua belah tangan dikepalkan seperti ini dan bersilang di depan dada seperti ini. Aplikasi barisannya adalah 4 regu menghadap satu titik dari 4 arah. Untuk kegiatannya ada pada gambar. Berbanjar. Tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke depan. Aplikasi barisannya adalah semua anggota membentuk satu baris lurus menghadap ke instruktur barisan. Untuk contoh barisan ini ada pada gambar yang telah dimuat di layar.